Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita kembali melihat kitab Yeremia pasal 43 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Kitab Yeremia dari pasal 39 dan sampai 46 menerangkan tentang runtuhnya di masa hari-hari akhir dari Yehuda. Yerusalem telah diruntuhkan dan seluruh kota Yerusalem telah dikepung di dalam tekanan Babel. Satu tempat yang sunyi dan satu yang sangat sadis dan yang lebih kejam lagi, yaitu Gedalia, bupati yang diangkat oleh Babel. Dia dibunuh. Jadi dia dibunuh karena tentang pemerintahan. Dia diangkat oleh Raja Babel, tetapi orang Yehuda tidak mau takluk di bawah Babel. Mereka takut kepada Babel. Mereka ingin berharap kepada Mesir. Dan orang-orang yang membunuh Gedalia itu melarikan diri ke Amon, dan Yohanan mengejar dia. Dan akhirnya dia merebut orang-orang yang diangkut dari Ismail. Orang yang diangkut ke Bani Amon itu dibawa pulang kembali. Ismail membunuh Gedalia. Kemudian Yohanan mengejar Ismail. Orang Ismail menawan orang-orang hendak dibawa ke Amon, tapi di tengah perjalanan Yohanan mengejar mereka, kemudian merampasnya kembali, dan Ismail bersama 8 orang melarikan diri. Dan sisa yang lain mereka dirampas kembali, kemudian mengikuti Yohanan. Sampai di pasal 42, Yohanan bersama dengan para perwira tentara, para pemimpin rakyat mencari kepada Yeremia. Bahkan mereka bersumpah, engkau katakan untuk meneruskan suara Tuhan, dan kami bersedia untuk mendengar. Dan kita lihat di pasal 42 ayat ke-7, sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Yohanan bertanya kepada Allah dan Allah menjawab. Di sini kita harus melihat juga mengapa Gedalia tidak mau bertanya kepada Allah, sedangkan Yeremia juga ada di sampingnya, dan sehingga ia dibunuh. Atau dia pun bertanya tetapi dia tidak mau mendengar. Kita lihat Yohanan pun demikian. Dia dengan bersemangat untuk membawa para pemimpin dari Yehuda, dan telah bersumpah juga hendak mendengar apa yang Tuhan sampaikan, dan menyuruh Yeremia untuk bicara. Dan apa yang suara Tuhan kami mendengar. Yeremia bernubuat, Allah berfirman kepada mereka, tapi akhirnya mereka juga tidak mau mendengar. Padahal sudah dinasehati, dan
Yeremia telah menasihat mereka untuk jangan pergi ke Mesir. Kalau kalian pergi ke Mesir, kalian akan mati, seperti yang dikatakan di pasal kemarin. Yang ditawan ya ditawan, dan sisa-sisa yang tinggal di Yehuda yang sebenarnya ingin dibawa ke Amon tetapi dibawa pulang kembali, dan sisa-sisa yang tertinggal dengan jumlah yang sedikit. Maka kata Yeremia, hai sisa Yehuda, kalian harus mendengar. Yaitu jangan untuk pergi ke Mesir. Sekarang Yehuda sudah tidak aman. Negeri ini Tuhan memberikan kepada kita, tetapi kalian tidak mau mendengar dan diam di sana. Kamu bukan lagi menjadi orang yang hidup tentram, tetapi kamu menjadi pendatang dan orang asing. Dan apa yang kamu takutkan di negeri itu, apa yang kamu takut, pedang akan mengejar kamu, kamu takut akan kelaparan, maka di Mesir kelaparan akan mengejarmu, kamu akan mati di sana. Yang lebih lagi serius lagi, semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit, sampai seorang pun dari mereka tidak akan yang terlepas dan terluput dari malapetaka kudakan yang kudatangkan atas mereka. Ini firman Tuhan. Orang Yahuda maukah mendengar? Mereka tidak mau mendengar. Kita lihat di pasal 41 ayat 18. Untuk mengelak orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka oleh karena Ismail bin Natanya bin memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel di atas negeri itu. Mereka tidak mau mendengar dan hanya tinggal sedikit orang, dan Yohanan pun tidak mau mendengar. Dia tidak mau mendengar suara Allah, sedangkan dia sendiri bertanya kepada Tuhan, bahkan dia bersumpah telah bertanya tidak mau mendengar. Mengapa tidak mau mendengar? Inilah yang untuk kita renungkan. Sebab dia demi nama Tuhan Allah dia bersumpah, dan Allah pun berfirman. Tetapi Allah berfirman, dia tetap tidak mau mendengar karena disebabkan ia takut kepada orang Kasdim. Sebab Allah menyuruh mereka jangan meninggalkan negeri Yehuda. Yang mereka ingin dengarkan lewat Yeremia bahwa menyuruh mereka untuk pergi ke Mesir. Ini perkasaan dengan penalaran, dan setelah atas pengawasan penelitian terhadap situasi, Babel telah memusnahkan Yehuda, dan bupati yang diangkat oleh Babel juga telah dibunuh oleh Ismail. Raja Babel pasti akan marah, dan mereka kalau datang kembali dan membunuh semuanya, apa yang harus diperbuat? Jadi salah satu jalan keluar dilihat dari manusia, salah satu solusi yaitu untuk pergi ke Mesir. Mungkin pergi ke Mesir bisa menyelamatkan nyawa. Tetapi Tuhan Allah memberitahukan kepada mereka, kalau kamu hendak pergi ke Mesir, kalian akan mati, sebab bencana yang hendak aku datangkan akan mengejar mereka. Allah telah menyatakan kehendaknya ayat itu agar mereka untuk tinggal ke tanah Yehuda. Kalian diam di sini, jangan pergi ke Mesir.
di ayat 42 akhir kita lihat. Di 20. Tetapi sekalipun memberitakan kepadamu, tetapi kamu tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, yang yaitu tidak menuruti sesuatu yang disuruh kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, penyakit, sampai ke tempat yang kamu rindukan, yang kamu tinggal sebagai orang asing di sana. Ini sudah pasti. Itu satu kepastian, kematian dan kematian lagi. Dan hari ini kita melihat di pasal 43, apakah Mesir bisa melindungi mereka dan tempat yang bisa diandalkan. Allah berfirman, tidak. Jadi di pasal ini kita melihat Mesir tidak bisa melindungi Yehuda. Yehuda bersandar kepada Mesir. Mesir tidak bisa melindungi Yehuda yang lepas dari tangan Tuhan. Yehuda hendak bersandar kepada Mesir, itu adalah dasar dari dahulu kala. Dalam segala hal yang terjadi mereka ingin bersandar kepada Mesir, dan ada sesuatu terjadi mereka akan melarikan diri ke Mesir. Tetapi Allah tidak mau mereka pergi ke Mesir. Mesir itu mewakili dunia. Kalau timbul masalah, manusia akan pergi ke dunia sebagai pelindungan bagi mereka, berharap untuk melindungi mereka. Tetapi orang Yahudi, mereka bukan orang Mesir. Mereka adalah umat Allah. Allah yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Sekarang masih tinggal sisa sedikit orang yang diam di tanah perjanjian. Mengapa tinggal cuma sedikit segitu? Sebab mereka telah berdosa pada Allah dan meninggalkan Allah. Mereka tidak mendengar suara Allah, dan sampai pada akhirnya mereka pun tetap tidak mau mendengar. Dan mereka tetap untuk pergi, hendak pergi ke Mesir. Nabi Yeremia telah memberitahukan ke mereka, mereka tidak mau mendengar. Dan di pasal sebelumnya juga mengatakan mereka tidak mau mendengar, tinggal di tanah Yehuda dan mereka pergi ke Mesir. Mesir tidak bisa melindungi mereka, dan hari ini kita melihat dan kita bagi dalam dua bagian. Ayat 1 sampai ke 7 itu poin yang pertama. Dengan tema, akhirnya juga orang Yehuda tidak mau mendengar suara Tuhan. Ayat pertama, ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikan kepada mereka, yaitu segala firman yang disebut di atas. Di sini bisa dilihat semua nabi-nabi palsu pun sudah tidak ada. Sebelumnya dikatakan oleh Yeremia kepada Raja Zedekia, orang-orang yang telah menubuatkan bagimu, orang-orang yang nabi-nabi palsu itu, mereka pada kemana? Semua sudah tidak kelihatan. Kalau kamu mendengar apa yang mereka katakan dan kamu mengikuti mereka, tetapi pada waktu melihat kamu ditangkap oleh Raja Babel dan untuk bersandar kepada Mesir untuk melawan Babel, sekarang Babel menangkapmu, itu nabi-nabi palsu itu sendiri melarikan diri dan hilang semua. Maka Yeremia berkata, di mana nabi-nabi itu? Mereka seluruhnya akan meninggalkan kamu, mereka mencelakakan kamu. Tetapi sayangnya Raja Zedekia juga tidak mau mendengar. Kita lihat di hari-hari akhir Yerusalem, bahkan setelah runtuhnya Yerusalem, semua orang pada tidak mau mendengar. Tidak mendengar bagaimana Allah memberikan anugerahnya.
Allah tetap lewat Yeremia untuk berfirman. Ini ayat pertama yang disuruh Tuhan disampaikan kepada mereka, yaitu Tuhan Allah mereka. Tuhan Allah mereka. Tuhan Allah tetap mau menjadi Allah bagi mereka. Allah mendatangkan malapetaka terhadap Yehuda untuk menyuruh orang Babel datang sehingga Yehuda dirampas, tetapi Tuhan tetap Allah mereka, Allah Yehuda, tidak berubah. Allah tidak disebabkan oleh karena dosa umatnya berkata, aku tidak mau menjadi Allahmu, Allah mereka. Hukuman Allah telah datang. Allah tetap menjadi Allah mereka. Allah tetap Allah yang baik. Penghukuman itu walaupun telah ditentukan, dan itu harus, sebab Yehuda sejak dari awal mereka tidak mau mendengar. Tetapi Allah tetap mau menjadi Allah atas mereka, dan Allah tetap mengutus Yeremia hambanya, nabi sejati, untuk menyampaikan firman-Nya. Dan Yeremia nabi tetap bernubuat sampai pada akhirnya Allah tetap berfirman. Ayat kedua, maka berkatalah Arya bin Hosaya dan Yonatan bin Karia serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, jangan pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkat kami ke dalam pembuangan ke Babel. Mengapa bisa demikian? Sebab Yohanan sangat takut kepada orang Kasdim. Dia tidak percaya kepada Allah firman Allah yang disampaikan oleh Yeremia, karena dia takut. Pada seseorang pada saat takut bersama dengan orang-orang yang congkak berkata kepada Yeremia, kamu berbohong. Dulu bersumpah untuk menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan sekarang telah disampaikan oleh Yeremia, dan berkata kepada Yeremia bahwa dia berbohong. Allah tidak mengutus engkau untuk berkata demikian. Tetapi kata-kata ini oleh karena Baruk menghasut engkau untuk mencelakakan kami. Dalam pemerintahan politik ini, kamu dan Baruk itu bermasalah. Kamu nabi memang benar, tapi sekarang kamu berbohong. Kamu mendengar hasutan dari Baruk untuk berkata-kata yang bohong ini, dan engkau sampaikan kepada kami. Tujuannya yaitu untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Babel. Demikianlah Yohanan bin Karia dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengar suara Tuhan untuk tinggal ke tanah Yehuda. Tuhan menyuruh mereka untuk tinggal di tanah Yehuda, tetapi mereka tidak mau mendengar, dan semua tidak mau mendengar. Jadi lalu Yohanan dan semua perwira mereka tidak mau mendengar. Akhirnya juga mereka tetap tidak mau mendengar. Hai orang Yehuda, mengapa sampai pada akhirnya juga kamu tidak mau mendengar? Sekarang orang-orang yang di dalam penghukuman
termasuk di sekarang orang-orang yang berada di bumi ini, termasuk juga yang sekarang dalam orang-orang yang dalam peperangan, mengapa tidak mau mendengar Allah? Jangan dikira bahwa penghukuman datang kepada manusia, mereka mau mendengar, tetapi sesungguhnya mereka tetap tidak mau mendengar. Mengapa? Sebab mereka takut, dan kata-kata yang diucapkan itu tidak enak. Menurut penalaran kita, hati kita tidak mau mendengar yang kita inginkan, yaitu kata-kata yang damai, agar hati kita bersuka cita. Kita lihat ayat kelima. Lalu Yohanan bin Karia dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda. Sisa orang Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserak-serak menetap ke tanah Yehuda, laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, juga Gedalia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Yaitu orang yang telah diusir dan berserak di bangsa-bangsa lain, mereka bersedia untuk kembali ke tanah Yehuda. Mereka mendengar, setelah mendengar Babel telah mengangkat Gedalia sebagai bupati, dan sisa orang Yehuda ini merasa baik itu, dan mereka pun setelah mendengar, mereka bersedia untuk balik kembali ke tanah Yehuda. Merasa bisa, sebab mereka bisa dilindungi. Hati mereka ingin tinggal di Yehuda. Di situ ada laki-laki, perempuan, anak-anak, dan putri-putri raja, dan juga semua orang yang dibiarkan oleh Nebuzaradan, juga yang ditinggalkan oleh para Gedalia. Ya, di sini yaitu setiap orang yang bersedia untuk kembali dari yang diusir. Waktu mendengar mereka Gedalia menjadi bupati, mereka bersedia untuk pulang. Dan di situ ada laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan lain-lainnya. Semua orang. Dan masih ada orang-orang yang dibiarkan oleh kepala pasukan pengawal Nebuzaradan, termasuk Yeremia dan Baruk. Mereka tidak ingin pergi ke Mesir. Mereka yang tidak ingin pergi ke Mesir, lalu mereka pergi ke tanah Mesir. Bahkan mereka sampailah mereka di Tahpanhes, yaitu di Sungai Nil, yaitu di pusat dari Mesir. Mereka sampai ke Mesir. Mengapa? Sebab mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Orang yang tinggal sisa-sisa ini, mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Kemudian kita lihat di lewat ayat ke-8 sampai 13, kita melihat tindakan nubuatan dari Yeremia, yaitu
itu juga nubuatan, menubuatkan bahwa Mesir juga akan ditawan dan juga akan ditaklukkan, akan dibinasakan. Mereka akan ditaklukkan oleh Raja Babel. Bencana yang didatangkan kepada orang Yehuda, mereka sampai ke Mesir, mereka pun tidak bisa luput. Demikianlah langkah nubuatan itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tapanhes, bunyinya, kita melihat Allah, Dia Allah Maha Kuasa yang berkuasa di atas bumi. Allah di tanah Yehuda bernubuat lewat Yeremia. Sekarang Yeremia dibawa ke Mesir, dibawa di tempat yang bernama Tapanhes. Firman Allah itu tetap datang kepada Yeremia dan berkata kepada Yeremia untuk melakukan langkah nubuatan ini, yaitu bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat dilihat dekat pintu masuk istana Firaun di Tapanhes di hadapan orang Yahuda itu. Maka kamu harus berkata kepada mereka, lalu katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Nebukadnezar adalah hambaku. Sekarang Yeremia di Mesir bernubuat, yaitu untuk supaya ia mendirikan tahta di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentengkan permadani kebesaran di atasnya. Raja Babel akan datang ke negeri Mesir. Kemudian Raja Babel Raja Mesir mendirikan tahta di atas batu-batu yang tersebut dan juga membentangkan permadani kebesaran di atasnya. Istana Babel akan didirikan dan di atas batu-batu yang telah disembunyikan itu, yaitu Mesir di bawah dan Babel berada di atas. Raja Babel akan membentangkan kemahnya di tempat ini, dan tempat ini akan menjadi miliknya Babel. Ayat 11, dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke tawan, ke tawanlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Ini juga tertuju kepada orang Mesir, dan lebih lagi ini menunjukkan kepada orang-orang Yahuda yang melarikan diri ke Mesir. Di dua pasal sebelumnya, sebab telah dikatakan bahwa pedang, kelaparan dan sampar akan mengikuti mereka. Hai orang Yahuda, kamu melarikan dirimu ke Mesir, pedang, kelaparan, penyakit sampar akan mengejarmu di sana. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke tawan, ke tawanlah. Yang pedang, ke pedanglah. Kamu mengira pedang Mesir bisa melindungimu? Nabi tetap bermenubuat lewatnya. Allah berkata, ia akan menyalakan api di kuil-kuil para Allah Mesir dan akan membakar atas, mengangkutnya sebagai tawanan, dan ia akan membersihkan tanah Mesir. Bagai mereka ditawan, dia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti orang gembala membersihkan pakaian dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan.
Raja Babel akan datang ke tanah Mesir ini. Tanah ini akan dirampas, pedang akan datang, bahkan dia akan mendudukkan tanah Mesir seperti membersihkan gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Mesir akan menjadi jubah bagi Babel, dan dia akan diselubungin di sini dengan tanpa ada gangguan. Kamu mengira bisa pergi ke Mesir, kamu akan menang? Raja Babel pasti akan datang. Kamu tidak bisa luput dari bencana yang aku datangkan. Aku menyuruh hambaku datang, ia akan datang. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet Semes yang ada di Mesir, dan akan menghanguskan kuil para ala Mesir itu dengan api. Bet Semes adalah dewa matahari yang berada di kota Mesir. Mereka menyembah matahari. Kota dewa matahari akan seluruhnya dihanguskan dan akan menghanguskan kuil para ala Mesir dengan api. Allah Mesir tidak bisa melindungimu. Allah dunia tidak bisa melindungimu. Hari ini ya anak-anakku, dunia tidak bisa melindungi kita. Dalam menghadapi situasi yang genting, bahkan menghadapi perubahan di Hong Kong, kamu hendak berlari kemana? Apa yang menjadi sandaran bagimu? Media, orang-orang dunia pun berkata, sungguh Mesir baik, Mesir baik. Tetapi adakah kamu mendengar yang Allah firmankan? Allah telah berfirman, mengapa manusia tidak mau mendengar? Kamu telah bertanya kepada Allah, tetapi mengapa tidak mau mendengar? Ya Allahku, hendak kemanakah aku pergi? Hong Kong sekarang di sini, apa yang harus aku perbuat? Allah berfirman, aku akan mendengar dengan serius, dengan sungguh-sungguh untuk mengajukan permohonan. Allah berfirman, tidak seperti yang kamu inginkan. Kamu menjadi takut, jadi berkata, bohong, Allah tidak berkata demikian. Bukan, bohong. 611 berkata demikian, bahwa yang dikatakan juga itu salah. Saudara semua, itulah suara Tuhan yang aku sampaikan. Dalam situasi perubahan apapun, Allah tetap berfirman kepada kita, dan apa yang kita sampaikan, semua itu kebenaran. Maukah kamu untuk mendengar? Banyak orang yang tidak mau mendengar. Mengapa tidak mau mendengar? Sebab karena takut. Takut kepada Babel. Yohanan takut kepada Babel. Zedekia takut kepada Babel. Bahkan Zedekia takut orang-orang Yehuda yang berada di Babel. Gedalia, mengapa dia tidak bertanya kepada Allah? Sesungguhnya dia pun tidak mau mendengar. Dia tidak bertanya. Salah satu contoh, Yohanan ingin mendengar dan juga bertanya. Setelah ditanya, dia juga tidak mau mendengar. Ini situasi kita yang tidak mendengar itu dinyatakan. Ini adalah manusia. Ini adalah umat Allah. Tetapi Allah tetap berfirman. Allah tetap mau menjadi Allah Yehuda, menjadi Allah kita. Sampai pada titik apapun kita tidak bisa lakukan, belas kasihan Allah, suara hatinya, itulah nubuatan. Membawa kembali 70 tahun Allah membawa mereka pulang,
Itu semua pekerjaan Allah. Saudara semua, apakah kita juga mau mendengar? Apakah kamu juga mau mendengar? Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita sungguh-sungguh harus mendengar. Sesungguhnya dunia tidak bisa melindungi kita. Tidak ada satu tempat yang bisa memberikanmu pelindungan yang sejati. Pelindungan sejati hanya ada kepada Allah. Pelindungan sejati yaitu kebenaran, yaitu Sang Pencipta yang setiap hari menyertai kita. Itulah Allah kita. Percaya, kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya dan mendengar segala firman-Nya, buang segala ketakutan kita. Amin. Mohon Tuhan menolong kita. Amin. Haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang menyelamatkan.
Terima kasih, hari ini kami mau datang di hadapan Engkau dan masuk di dalam firman Engkau. Walaupun baik itu dari nabi atau otoritas kami atau pendamping hidup kami berbicara kepada kami, hati kami banyak ketakutan seperti Gedalia, seperti Raja Zedekia, sama seperti Yohanan. Tuhan, Yohanan takut kepada Babel sehingga setelah mendengar nubatan nabi dia tidak mau mendengar. Saudara semua, mari kita mencam hati kita apa yang menjadi ketakutan bagi kita. Roh Kudus hari ini mengingatkan kita di dalam kita apa yang kita takuti. Pada saat Roh Kudus menegur, mengingatkan kita, kita mendengar dan kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku takut ini. Kalau saat ini Roh Kudus mengingatkanmu, kamu takut dalam apa? Mungkin itu kamu takut kepada orang atau merasa tidak aman, kamu takut ke perekonomianmu, berbagai cara. Saudara semua, mari kita berdoa. Kita datang di hadapan Allah. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan Engkau. Dan kami mengaku, Bapa, di dalam kami dipenuhi dengan ketakutan. Tuhan, kami takut kepada orang, kami takut gagal. Kami mau dihargai, bahkan kami takut miskin. Kami takut kesulitan dunia. Terhadap hari esok kami khawatir. Bapa Surgawi, kami hari ini datang di hadapan Engkau dan kami mengakui di dalam kami banyak ketakutan sehingga kami dalam menghadapi kesulitan kami tidak bisa mengandalkan Engkau. Kami mendengar ajaran yang Kau berikan kepada kami mendengar nasihat dari pemimpin kami, bahkan kami mendengar nubuatan Nabi kepada kami, bahkan kepada Hong Kong, janji kepada gereja, tetapi Tuhan, kami tidak bisa masuk. Dan hari ini kami datang di hadapan Engkau, kami serahkan ketakutan kami kepada Engkau. Kita lakukan tanggap perbaikan. Tangan kita yang di atas seperti ketakutan itu kita ambil, kita serahkan kepada Allah Tuhan kita. Waktu kamu mengambil, kamu beritahukan kepada Tuhan ketakutanmu apa. Beritahu kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan, inilah ketakutan yang aku serahkan bagimu. Bapa Surgawi melihat semua tangan yang terulur. Dalam nama Tuhan Yesus aku nyatakan bahwa ketakutan dari hidup kita semuanya pergi dari kita. Dan dalam nama Yesus aku mengikat yang rasa takut dari awal yang datang dari keluarga, dari tempat Hong Kong, bahkan ketakutan yang imigrasi, akar ketakutan ini semuanya pergi dari kehidupan kami. Tuhan, damai sejahtera-Mu masuk daripada kami semua. Dan juga dalam nama Tuhan Yesus menyatakan salib keselamatan diletakkan di antara ketakutan dan kita di tengah-tengah ini. Dan semua ketakutan dari hari ini tidak bisa lagi mencekam hati kita. Tidak mencekam hati kita orang, mencekam kita untuk berlari mengikuti Allah. Tuhan, kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Kasih-Mu penuhi kami semua. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, kami mau belajar, yaitu pada setiap kali ada orang yang berbicara kepada kami, saudara semua, pada saat ada pemimpin atau pendamping kita berbicara kepada kita seperti Yohanan yang pada akhirnya akhir dari kebinasan adalah ditawan pada titik yang terakhir. Kita harus bersedia untuk mendengar. Kita mau mendengar. Dan mari bersama kita berdoa. Siapa pemimpin atau orang yang mengingatkanmu satu perkara yang sangat penting tetapi kamu tidak mau mendengar, mari bersama kita berdoa
dan beritahu kepada Tuhan, ya Allahku, Engkau menolong kami, aku hari ini berkeputusan, Engkau beri ke aku kekuatan, aku mau mendengar, dan ini mungkin ini kesempatan yang terakhir. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, aku mau mendengar dari Tuhan, beri kamu kekuatan. Mohon Tuhan iman yang datang dari Allah, dan pegang kepadanya dan percaya kepadanya. Dan hari ini ingat, penasehat ini kembali menjadikan kesempatan untuk kita berubah, kesempatan untuk kita kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersedia untuk mendengar orang-orang yang Kau utus kepada kami, siapapun itu, baik itu ketua sel, pemimpin kami, ayah ibu kami. Tuhan, kami bersedia. Tuhan, mungkin ini kesempatan yang terakhir bagi kami. Engkau berikan anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara semua, kita punya kelemahan, tetapi Allah tetap mau menjadi Allah kita. Dan kita merenungkan pada saat kamu mengambil keputusan, ada ketua sel atau pemimpin hidupmu atau rekan mengikatmu, bahkan di dalam berdoa, kamu mau mendengar sehingga kamu diberkati. Kita merenungkan, atau di sebelahmu kamu bisa berbagi.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan kepada saudara-saudari kami semua, staf gereja semua. Kami saling untuk berbagi atau kami merenungkan bagaimana dalam hidup kami mengalami mujizat dan diberkati Tuhan untuk segala pengalaman ini, dan ini kami berterima kasih kepada Engkau sebab kami mau mendengar. Kami Tuhan bersyukur kepadamu, terima kasih kepada Engkau. Pada saat kami mau mendengar, kami begitu diberkati dan mengalami mujizat. Rupanya pada saat kami mau merendah diri untuk mencari Engkau, Tuhan, kami melihat tangan anugerah-Mu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang baik. Saya mengundang saudara-saudari semua melihat aku, termasuk yang di renungan pagi, lihatlah aku. Lalu kita mendengar. Kalau kita mau mendengar, kita diberkati. Tapi kalau kita berbalik untuk bertanya kepada diri kita sendiri, mendengar artinya diberkati, memberkati sama dengan mengalami mujizat. Mendengar sama dengan kamu mungkin melihat Allah dinyatakan bagimu. Mari kita datang di hadapan Allah. Kita rabah hati kita. Kalau sungguh percaya, kita mendengar diberkati, mendengar bisa terhindar dari bahaya, mendengar bisa mengalami mujizat. Tetapi mengapa aku tidak mau mendengar? Mengapa aku tidak mau mendengar? Mengapa kamu tidak mau mendengar? Kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengaku kesalahan dosa kita kepada Tuhan dan berdoa untuk diri kita sendiri. Menghadapi peringatan Allah, nasihat dari para pemimpin, nasihat dari pendamping. Mungkin satu hal kita tidak mau mendengar, atau ada kalanya kita mau mendengar, kita ingin memilih. Aku suka mendengar, aku ingin mendengar. Tetapi apa yang kamu katakan, kalau yang dalam hatiku itu sangat lihai, baru aku mau mendengar. Roh Kudus, kami datang di hadapan Engkau. Kami perlu Engkau menerangi kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau berfirman kepada kami. Bersabdalah, kalau tidak, di dalam kami punya kesombongan sendiri, kami ada kebutaan, kami merasa benar baik sendiri. Pada saat orang lain menasihat kami, reaksi kami pertama, mana aku tidak mau tidak mendengar. Apakah demikian kami mendengar? Bukankah dengan demikian aku mendengar? Roh Kudus, aku mau datang di dalam terang-Mu. Aku baru punya kekuatan untuk sadar. Tuhan, aku mau datang di dalam terang-Mu, melihat kesombongan diri sendiri, melihat betapa melindungi diri kami sendiri, begitu banyak merasa sendiri baik. Roh Kudus, mohon Engkau untuk menerangi aku lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Bapa, apakah cuma hanya orang Yahuda yang tidak mau mendengar, hanya Yohanan, Zedekia yang tidak mau mendengar? Ya Tuhan, orang Israel, mereka melawan, mereka tidak mau mendengar. Tetapi Tuhan, kasih setia-Mu, Engkau tetap mau menjadi Allah atas Israel. Tuhan, belas kasihan-Mu, kasih-Mu kurang sedikit pun, maka seluruh suku Yehuda mereka dibinasakan semua. Tapi Tuhan, kalau
anugerah-Mu kurang sedikit, orang Israel tidak mungkin akan kembali. Bahkan di bumi ini tidak sampai hari ini ada Israel, ada suku ini. Ya Tuhan, Tuhan, kami datang kepada Engkau dan berseru kepada Engkau, Bapa, ampunilah kami. Ampunilah telinga kami tuli, kami tidak mau mendengar. Di dalam ampunilah kami ada kecongkakan, ada kesombongan, merasa benar sendiri. Tuhan, kami merasa aku dengar. Tetapi sesungguhnya kami tidak ada mendengar. Sebab mendengar sejati itu bisa membawa perubahan sejati. Banyak kali kami berkata, Tuhan, aku mendengar, kami mengaku kepada Engkau. Tetapi pada saat kami membuka mata, kami tetap melewatkan hari-hari kami, dan kami mengulangi dan mengulanginya lagi. Tuhan, pagi hari ini aku datang di hadapan Engkau, datang di tatah-Mu, Tuhan, bukan hanya di arena ini tetapi juga yang di online. Ya Bapa, Bapa, mohon Engkau ampunilah kami. Kami menghadapi segala bencana itu apakah tanpa alasan. Kami diajar apakah itu tidak ada alasan. Tuhan, dalam hidup kami dalam kegelapan, dalam keputusasaan, apa itu disebabkan tanpa alasan. Bapa, sesungguhnya di dalam hidup kami menghadapi kesalahan, apakah itu tanpa alasan. Tuhan, banyak hal itu disebabkan oleh karena kami sendiri, banyak kesulitan sebab kami tidak mau mendengar. Bapa, kami mau Engkau ingatkan. Tuhan, kami tetap mohon Engkau ampuni kami. Kadang kami juga tetap menggerutu kepada Allah. Tuhan, ampunilah kami. Bapa, ampunilah aku. Ampunilah aku. Ampunilah anak-anak-Mu. Sungguh kami sangat sombong. Kami tinggi hati. Kami tidak mau mendengar. Sampai pada para pemimpin kami, rekan kami, sahabat kami, pendamping hidup kami mengingatkan kami hal-hal yang tidak mau kami dengar, kami akan muram, kami akan marah, kami dengan kata-kata melawan, kami hanya mau melindungi diri kami sendiri. Tuhan, ada kali kami bisa menyerah, kami bisa menyerahkan diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Bapa, ampunilah kami. Saudara semua, mari kita berdoa untuk dirimu sendiri, sebab aku tidak bisa mewakilimu. Berdoalah kepada Tuhan lebih dalam lagi dan beritahukan Tuhan, sungguh Engkau ampunilah aku. Sungguh aku orang yang tidak mau mendengar, bahkan aku orang yang tidak mau berubah. Aku suka di dalam hidup, dalam keamanan aku sendiri. Mari kita berdoa. Pada saat diingatkan, bahkan ini kesempatan yang akhir, tak ada Tuhan. Cuma dalam setiap mereka
karena tidak mau mendengar. Mereka, negara mereka pun habis, mereka ditawan. Dan juga kami semua orang tidak tahu detik berikutnya apa yang terjadi di dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, selagi ada kesempatan kami mau berubah, kami bertobat. Selagi ada kesempatan untuk mengaku dosa, mengakulah dosa. Dan Tuhan, berilah aku telinga yang mau mendengar. Tuhan, mohon Engkau tolong aku, tolong kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, berikan kami kasih karunia untuk kami untuk mau kembali bertobat. Tuhan, ini kehidupan yang harus kami hidupkan. Tuhan Yesus, beri kami kehidupan yang mau mendengar. Tuhan, ampunilah kami. Yesus, Tuhan, Yohanan takut kepada orang Kasdim, dia tidak mau dengar. Tuhan, Engkau ampun kami. Kami takut miskin, kami takut menderita, kami takut mati, kami takut hantu, kami takut sakit, kamu takut orang bermuram muka, bahkan kami takut penghargaan dari orang. Tuhan, kami takut, semua kami takut, tetapi hanya kepada Engkau kami tidak takut. Tuhan, ampunilah kami dalam segala hal kami takut, tetapi hanya tidak takut kepada Engkau. Tuhan, dalam hidup kami kalau kami menjadi orang yang takut kepada Engkau sejak dari awal kami, maka kalau kami tidak takut kepada Engkau, hidup kami pun sudah habis. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak bisa ampunilah kami juga orang-orang yang Engkau dirikan di atas kami dan juga pendamping hidup kami. Kami tidak mau mendengar nasihat mereka. Ampunilah kami. Kami seperti tidak bisa melihat Engkau Allah kami. Sejak dahulu kala, sejak dari dulu kami hidup dengan sifat kami yang demikian. Tuhan, ampunilah kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, agar saudara-saudari kami semua bisa kembali bertobat kepada Engkau. Pada saat masih ada untuk bisa kesempatan untuk berubah, bisa berubah. Ya Tuhan, tolonglah kami. Engkau bukan hanya menolong aku, tetapi juga kepada saudara-saudari kami punya hidup yang demikian, agar kami kiranya firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami dan kami hidupkan. Kami mau mendengar, kami bersedia untuk mau mendengar. Saudara semua, mari kita berdoa. Dan kita berkata kepada Tuhan, sungguh aku bersedia untuk mendengar, aku seluruhnya mau mendengar. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa untuk hidup kita, berdoa. Syara bara 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 bara. Syara bara 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 bara. Sungguh Tuhan, kami tidak mengasihi Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan, di saat kami lemah, Engkau tetap mau menjadi Allah kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap masih memberi kami kesempatan untuk pertobatan.
Tuhan, kami mau takut akan Engkau. Tuhan, beri kami hati yang mau merendahkan diri, agar beri kami telinga yang mau mendengar, beri kami kekuatan untuk mengubah hidup kami. Tuhan, beri aku belas kasihan-Mu dan kasih karunia-Mu. Sama-sama mari kita terus berdoa, kiranya Roh Allah, mohon Roh Tuhan untuk memenuhi kita, sebab dengan mengandalkan diri kita sendiri kita tidak sanggup, tetapi kiranya dengan Roh Allah, Roh Kudus menolong kita, memenuhi kita, bukan sekali saja tetapi setiap kali, terus mendengar, terus berubah, mari kita berdoa mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Syara bara. Bapa Surgawi, ampunilah kami tidak mau mendengar, hati kami keras, kami bertegar tekuk. Ampunilah kami sering lupa kepada Engkau. Ampunilah kami sebab kami sering lupa akan kejahatan nenek moyang kami, bahkan kejahatan diri sendiri. Kami tidak kembali kepada Engkau. Ampunilah kami semua orang. Tuhan, hari ini aku sebagai pastor senior gereja 611, sebagai orang yang Engkau utus, sebagai orang yang status jabatan sebagai mendirikan pohon kehidupan, ampunilah kami. Banyak orang yang tidak mau mendengar. Ampunilah kami sangat penuh dengan kelemahan, ketakutan. Ampunilah kelemahan gerejamu. Ampunilah kami sebagai umat-Mu, kami tidak mau mendengar suara Engkau.
Sungguh yang seperti dikatakan oleh Yeremia, katakan tidak ada orang yang mau mendengar. Tuhan, itulah kami. Mohon Engkau ampuni kami. Berbelas kasihanlah kepada kami. Bukan hanya Engkau ampuni kami dan berbelas kasihan kami, tetapi jadikanlah kami orang yang mau mendengar, sehingga kami semua orang menjadi pohon kehidupan, menjadi kerajaan imam. Tuhan, tolong kami, beri anugerah-Mu, lepaskan kami dari ketakutan kami. Beri kami anugerah-Mu sebagai imam kerajaan Allah. Oleh karena kesempurnaan Kristus, kami menjadi sempurna. Ya Tuhan, beri kami lidah yang mau diajar. Bukan hanya kami sendiri yang mau diajar berjalan di dalam jalan Engkau, bahkan tolonglah kami agar kami tahu dengan kata-kata untuk membangun, menopang orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang dalam ketakutan, dan berilah setiap ketua sel punya lidah yang mau diajar, bahkan kata-kata untuk mengajar, dan tahu bagaimana untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang kekurangan. Tuhan, setiap pagi ingatkanlah kami, nasihatilah kami, peringatilah telinga kami agar kami bisa mendengar, agar kami menjadi orang yang mau diajar. Roh-Mu berjalan di dalam hidup kami sehingga kami mendengar. Tuhan, bukalah telinga kami agar kami jangan melawan, jangan tidak mau mendengar, bahkan mundur. Tuhan, bahkan menghadapi kesulitan, kami mau untuk mendengar, menjadi hamba-Mu. Tuhan, tolonglah kami, beri kami anugerah-Mu, berbelas kasihan kepada kami, berkatilah kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, kita bersama di sini. Raba telingamu sendiri, hai telingaku, kamu harus dengar, anak-anakku. Kita adalah orang-orang juga mendengar firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu.